Ketika saya ada di sini, saya melihat banyak perubahan. Berbeda dengan 2 tahun yang lalu. Ada ibadah 2 tempat di atas maupun di bawah. Tetapi di 2 tahun yang lalu hanya sebatas ini. Saudara-saudaraku sekalian, saya mengajak saudara dan saya untuk melihat gereja-gereja di luar gereja kita. Maka kita akan melihat ada mimbar, ada pendeta yang berkhotbah, ada song leader, ada MC. Dan kalau kita menengok ke kiri atau ke kanan, kita melihat ada kelompok musik yang sedang mengiring, umat Tuhan untuk memuji dan menyembah kepada Tuhan. Luar biasa, saudara-saudara sekalian. Itu sebabnya kalau kita membuka mata iman kita, maka persembahan yang kita sampaikan kepada Tuhan, kita pasti akan melihat ada Tuhan Yesus berdiri di depan dan menerima pujian persembahan kita. Dan itu sebabnya saya mengajar banyak kepada gereja-gereja Tuhan, supaya umat Tuhan itu memuji Tuhan benar-benar dari hati nurani yang diberkati Tuhan, sehingga persembahan kita diterima di tangan Tuhan. Saudara-saudaraku sekalian, kita melihat firman Tuhan pada pagi hari ini. Pada tahun 619 sebelum Masehi, gelombang pertama tentara Babel mereka datang ke Yehuda. Dan di situ firman Tuhan katakan bahwa bait suci atau bait Allah belum dihancurkan. Dan apa yang terjadi? Firman Tuhan menjelaskan kepada kita bahwa Allah mulai membawa Nabi Yehezkiel masuk ke dalam bait suci untuk melihat keadaan yang terjadi di dalam bait suci. Ketika Nabi Yehezkiel ada di dalam bait suci, Tuhan mulai membuka matanya untuk melihat keadaan yang terjadi di dalam bait suci. Firman Tuhan katakan ada air mengalir dari mezbah. Air itu mengalir dari mezbah lewat pintu gerbang timur dan terus mengalir sampai di timur laut asin itu. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati Tuhan, saya percaya sungguh saudara-saudara bahwa firman Tuhan ini merupakan image, merupakan gambaran untuk memberikan gambaran, memberikan inspirasi kepada kita bahwa Tuhan hari ini membuka mata iman saudara dan saya. Tuhan hari ini membuka mata iman saudara dan saya untuk melihat ada rencana Allah yang agung di dalam gereja ini. Ada rencana Allah yang luar biasa di dalam gereja ini. Nabi Yehezkiel berjalan-jalan dan melihat air itu mengalir terus. Saudara ibu bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, air itu dia mengalir terus sampai ke laut asin. Dan luar biasa, kita lihat bahwa di laut asin itu, air asin itu berubah menjadi air tawar. Dan di sanalah terdapat kehidupan. Ikan-ikan besar berenang di air itu dan ada kehidupan berbeda dari sebelumnya. Saudara-saudaraku sekalian, saya dari Jawa Timur datang ke tempat ini untuk mau menyatakan bahwa dari gereja ini ada aliran kuasa Allah mengalir. Amen. Ada aliran kuasa Allah mengalir dari gereja ini. Ada aliran kuasa Allah mengalir lewat Bapak Ibu yang percaya kepada Tuhan untuk membawa satu perubahan di dunia ini, sehingga air asin itu berubah menjadi air tawar. Amin. Sebab itu saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, saudara dengan saya sadar atau tidak sadar, kita adalah air yang diurapi Tuhan untuk mengalir terus ke tempat pekerjaan kita, mengalir terus ke tempat sekolah kita, mengalir terus ke pasar, kemana-mana, untuk merubah air asin itu menjadi air tawar. Banyak air asin di kota ini, saudara-saudara. Banyak air asin ini mengakibatkan
Tidak ada puji-pujian yang dipersembahkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu saya percaya, saya dari Jawa Timur datang ke sini untuk memberitahukan kepada saudara-saudara bahwa saudara dan saya ini ada urapan Allah dalam hidup ini untuk mengalir terus, merubah air garam, air asin menjadi tawar. Saudara-saudara, sekarang kita ditakutin. Kita ditakutin oleh apa? Omikron. Saudara-saudaraku sekalian, oleh karena itu saudara dan saya yang diberkati Tuhan, saudara dan saya yang diurapi Tuhan, jangan takut terhadap tantangan-tantangan yang jadi seperti itu. Iblis akan pakai pikiran kita, membentengi kita untuk tidak dapat anugerah Tuhan mengalir dalam hidup ini. Sebab itu saudara-saudaraku sekalian, saudara dengan saya yang penuh kuasa, firman Tuhan katakan, jika engkau meletakkan tangan pada orang sakit, maka orang sakit akan sembuh. Jika engkau mendoakan orang mandul, mereka akan mendapatkan berkat. Jadi ibu bapak sekalian yang diberkati oleh Tuhan, itu sebabnya doa orang benar itu besar kuasanya. Betul? Doa orang benar itu besar kuasanya. Oleh karena itu, orang boleh katakan, aduh, doa itu nafas rohani. Orang boleh katakan bahwa doa itu merupakan alat transportasi untuk membawa beban persoalan rumah tangga ke kaki Tuhan. Ya boleh, itu katakan orang banyak. Tapi bagi saya, doa itu adalah kuasa Allah yang luar biasa untuk menghancurkan benteng-benteng setan yang sedang setan bentengi hidup kita, sehingga kita tidak dapat menerima berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu saudara, sekarang ini iblis berperan aktif. Dia menanamkan pikiran-pikiran ketakutan karena ada Omikron, sehingga itu membentengi hidup kita, tidak mempunyai peluang untuk datang mencari Tuhan. Oleh karena itu saya percaya doa orang benar hari ini akan menghancurkan benteng-benteng setan yang sedang dibangun untuk menghalangi berkat Tuhan bagi kita. Benteng-benteng setan dibangun untuk untuk menghalangi usaha kita sehingga usaha kita tidak maju. Benteng-benteng setan dibangun untuk menghancurkan kebahagiaan kita dalam rumah tangga. Benteng-benteng benteng-benteng setan dibangun untuk menghalangi berkat Tuhan dalam hidup ini. Sehingga apa terjadi? Dalam rumah tangga tidak ada damai, tidak ada sejahtera. Saudara-saudara, banyak orang yang sudah setia ikut Tuhan, tetapi apa artinya? Di tengah-tengah perjalanan mereka mundur. Karena apa? Kecewa dan lain-lain. Itulah cara setan membentengi mereka supaya mereka tidak datang. Kecemburuan dan banyak hal juga. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, aliran ini dia mengalir melalui kehidupan saudara dan saya untuk menghancurkan segala cara-cara setan dalam hidup kita. Setelah itu, ketika Yeskiel diperlihatkan keadaan yang di dalam bait suci, tidak berhenti di situ, tapi firman Tuhan katakan Yeskiel dibawa keluar melalui pintu utara. Dan waktu dia keluar dari bait suci, dia melihat keadaan di sekeliling di luar bait suci itu. Apa yang terjadi? Air itu tetap mengalir terus. Air itu tetap mengalir terus ke arah timur. Dan dia melihat ada seorang yang membawa tali pengukur. Dan seorang itu membawa tali pengukur, dia mengukur 1000 hasta. Dan ketika dia mengukur 1000 hasta dan dikatakan Yeskiel, coba masuk di dalam sungai itu. Dan waktu Yeskiel masuk, ternyata air hanya sebatas gelanggang kaki. Beberapa saat kemudian, dia bawa tali lagi, dia mengukur di aliran sungai yang mengalir itu. Apa yang terjadi? Dia katakan, Yeskiel, kamu masuk ke dalam sungai itu. Dan Yeskiel masuk, ternyata air sudah di atas lutut. Saudara-saudara, kita sendiri tidak mengerti siapa itu orang. Alkitab tidak menjelaskan orang itu siapa. Kita tidak tahu. Tapi kita yang mempunyai iman, kita yakin bahwa dia adalah Tuhan. Amin. Satu contoh saja, waktu Daniel, Meshach, Abednego dibuang di dapur peleburan, ternyata ada satu orang di samping. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan yang kita imani. Itulah Tuhan yang kita sembah. Itulah Tuhan yang melindungi saudara dengan saya. Itulah Tuhan yang
dengan saya. Saya percaya Tuhan ada di sini dan Dia akan mencurahkan berkat ke tempat ini. Sebab itu saudara ibu bapa di dalam Yesus Kristus tidak berhenti di situ. Dia bilang Yesus, dia bawa tali dan dia mengukur. Ukuran itu 1000 hasta. Dia bilang Yesus, kamu masuk ke dalam sungai. Dan Yesus masuk, ternyata air sudah naik sampai di pinggang. Luar biasa. Kemudian tidak berhenti di situ lagi. Yang keempat, dia mengukur dan dia katakan Yesus, coba kamu masuk. Dan ketika Yesus masuk, sudah tidak bisa, air sudah menaik dan tidak bisa lagi menyeberang, dan dia hanya bisa berenang di dalam air itu. Jadi saudara-saudaraku sekalian, ini memberikan kesan bagi kita bahwa jangan menjadi orang Kristen sebatas mata lutut. Jangan menjadi orang Kristen telanjang kaki. Jangan menjadi orang Kristen sebatas mata lutut. Karena kecewa terus tidak lagi semangat melangit dengan iman keyakinannya, mundur dari Tuhan. Jangan menjadi orang Kristen yang berenang di atas kulit air. Tetapi harus menjadi orang Kristen yang menyelam ke dalam air. Kalau saudara mandi di dalam lautan, kita tidak hanya berenang di atas, tetapi jika kita menyelam ke dalam dasar laut, maka kita akan melihat keindahan di dalam dasar laut luar biasa. Ada bunga-bunga karang yang bagus dan ada ikan yang berwarna-warni. Mereka berenang di pinggir bunga-bunga karang itu. Ketika ada ancaman, mereka masuk ke dalam bunga-bunga karang untuk menyelamatkan diri mereka. Jadi saudara-saudara, kalau kita menyelam ke dalam laut yang dalam, kita melihat betapa indah laut, alam di dalam dasar laut. Mungkin kalau kita gali-gali pasir di dalam, kita dapat mutiara. Jadi saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengajar kepada kita supaya jangan jadi orang Kristen di atas kulit air, tapi jangan jadi orang Kristen yang menyelam di dalam laut anugerah Tuhan. Engkau akan lihat ada perkara-perkara besar yang Tuhan janjikan kepada orang-orang yang percaya. Itu sebabnya saudara-saudaraku, orang sakit waktu engkau meletakkan tangan, orang akan sembuh. Saudara-saudara, marilah firman Tuhan ini mengajak kita supaya menjadi orang Kristen bukan di atas kulit air, tapi masuk terus di dalam anugerah Tuhan. Karena ada perkara dan janji-janji Allah yang Tuhan janjikan bagi setiap orang. Karena dia bilang apa? Segala kuasa baik di surga sudah dicurahkan kepadamu. Engkau akan lihat orang buta disembuhkan, orang timpang berjalan, dan hari ini kalau ada orang sakit, Tuhan mau sembuhkan dia. Ada yang mandul, Tuhan mau pulihkan keadaannya. Ada yang tidak punya anak, Tuhan akan memberikan anak. Saya 2 tahun yang lalu saya berdoa, ada beberapa ibu di sini yang tidak punya anak. Tuhan memberikan anak sampai 3. Amin. Oleh karena itu saudara-saudaraku sekalian, firman Tuhan ini mengajar kepada kita untuk masuk terus di dalam anugerah Tuhan. Saudara akan lihat ada perkara-perkara besar yang Tuhan berikan kepada kita. Kita bukan hanya sebagai jemaat yang hanya duduk haleluya puji Tuhan, tetapi ada tindak lanjut di mana kita bertanggung jawab kepada Tuhan untuk melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya dapat kesaksian di sini banyak pemuda-pemuda mendukung pekerjaan Tuhan. Luar biasa, jangan berhenti, dukung terus, karena segala jeripaya yang engkau lakukan untuk Tuhan tidak akan sia-sia. Saudara-saudaraku sekalian, dia membawa Yeskiel masuk terus melihat keindahan alam. Dia membawa Yeskiel untuk melihat rencana Tuhan. Dia membawa Yeskiel untuk melihat bahwa air asin itu sudah berubah menjadi air tawar. Saudara-saudaraku sekalian yang diberkati oleh Tuhan, sebab itu saudara punya potensi ada, saudara punya karunia ada. Kenapa tidak mengalir di tempat pekerjaanmu, mengalir di tempat usahamu, mengalir di sekolah atau di mana saja? Karena di sana ada hidup. Banyak orang di kota Jakarta ini mereka hebat, tapi sebenarnya mereka mati. Sebab itu saudara dengan saya dibentuk di gereja ini untuk mengalir, merubah air asin itu menjadi air tawar, sehingga ada kehidupan.
Oleh karena itu, saudara-saudara, ibu bapak yang diberkati Tuhan, saya berdoa supaya ada kuasa Allah yang mengalir terus melalui potensi-potensi saudara-saudara sekalian, sehingga bukan saja mengalir dengan pelayanan yang dahsyat, tetapi ekonomi kita mengalir juga, pendidikan kita mengalir juga, usaha-usaha kita mengalir juga untuk tujuan Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, hari ini adalah hari di mana Tuhan membuka mata iman saudara dan saya. Kalau Tuhan membuka mata iman Yehezkiel di bait suci, hari ini juga Tuhan mau membuka mata iman kita untuk melihat ada rencana Tuhan yang besar melalui hidup kita. Saudara-saudaraku sekalian, Jakarta ini hidup dalam ketakutan karena virus. Tapi orang yang percaya ini, walaupun virus melanda, kita yang percaya kepada Tuhan, Tuhan membentengi kita dengan kuasa Tuhan. Tetapi jangan lupa, kita tidak boleh sombong. Kita harus menghargai instruksi dari pemerintah. Pakai masker, jaga jarak, jangan terlalu kumpul-kumpul. Kita hargai itu. Tapi bagi kita yang orang percaya, kita harus taat karena pemerintah adalah Allah yang Tuhan percayakan kepada kita. Allah kedua di dunia untuk mengatur masalah hati. Sebab itu kita menghargai, kita menghormati, tapi kita harus takut akan Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, mengalir terus, mengalir. Tuhan pakai kita sebagai alat.